Pada suatu hari, langit mulai berubah menjadi gelap dengan cara yang tidak biasa. Awan hitam tebal bergerak perlahan, menciptakan suasana yang mengundang kecemasan. Orang-orang berbisik cemas, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dunia saat itu dipenuhi kerusakan moral, dan manusia semakin jauh dari jalan yang benar. Di tengah situasi itu, Nabi Nuh alaihi salam keluar dari rumahnya. Dengan pandangan yang penuh perenungan, ia melihat ke langit yang tampak muram. Dalam hatinya, ia berdoa dengan tulus, "Ya Allah, tuntunlah kami menuju jalan yang Engkau ridai." Setelah berdoa, Nabi Nuh melanjutkan perjalanannya. Ia melewati pasar yang penuh hiruk-pikuk, dengan pedagang yang sibuk menawarkan dagangannya. Namun, di balik keramaian itu, ia merasakan ada sesuatu yang ganjil. Keseimbangan alam terasa terganggu, seolah memberi peringatan bahwa bencana besar tengah mendekat. Saat itu, seorang pedagang di pasar mendekati Nabi Nuh alaihi salam dengan pandangan tajam. Dengan suara sinis, ia bertanya, "Wahai Nuh, mengapa wajahmu begitu murung? Apakah awan gelap di langit telah merenggut senyummu?" Nabi Nuh alaihissalam menatap pedagang itu dengan tenang dan menjawab, "Bukan hanya senyumku yang hilang, tetapi juga kedamaian umat ini. Langit yang gelap ini adalah pertanda. Sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan kita harus bersiap menghadapinya." Mendengar itu, pedagang itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Ah Nuh, kau selalu saja membawa kabar buruk. Kenapa tidak mencoba berdagang seperti kami? Mungkin itu akan membuat hatimu lebih bahagia." Nabi Nuh alaihissalam tersenyum tipis lalu menggelengkan kepalanya. Dengan penuh kebijaksanaan ia menjawab, "Saudaraku, tidak semua harta itu berupa emas dan perak. Ada kekayaan yang jauh lebih berharga, yaitu hidayah dari Allah, Sang Pencipta. Itulah yang seharusnya kita cari sebelum semuanya terlambat." Pada suatu malam yang sunyi, Nabi Nuh alaihissalam berdoa dengan khusyuk, lebih dalam dari biasanya. Ia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kemerosotan moral umatnya. Di tengah doanya, wahyu pun turun. Allah memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera, bukan sekadar kapal biasa, melainkan sebuah penyelamat bagi umat manusia dan semua makhluk hidup di bumi. Hati Nabi Nuh dipenuhi keyakinan. Ia memahami tugas besar yang diembannya, dan tanpa ragu, ia memulai persiapan. Tak lama kemudian, ia mengumpulkan keluarganya dan para pengikut setianya. Dengan pandangan penuh ketegasan, ia berkata, "Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Allah telah memerintahkan kita untuk membangun bahtera ini sebagai penyelamat. Ini adalah amanah yang harus kita tunaikan dengan sepenuh hati. Bahtera ini bukan hanya sekedar kapal. Ia adalah simbol keimanan kita, harapan kita, dan masa depan kita." Ujar Nabi Nuh alaihissalam dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Salah satu pengikutnya yang masih diliputi kebingungan pun memberanikan diri bertanya, "Wahai Nabi, mengapa harus kita yang memikul tugas ini? Apa sebenarnya yang akan terjadi?" Nabi Nuh alaihissalam menatapnya dengan penuh ketenangan, seakan memberikan kekuatan melalui pandangannya. Ia berkata, "Akan datang bencana besar yang akan menghapus segala keburukan di muka bumi. Ini adalah peringatan dari Allah. Namun, kita yang memilih jalannya akan diselamatkan. Tetapi ingatlah, tugas kita bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita juga bertanggung jawab menyelamatkan makhluk hidup lain yang akan kita bawa ke dalam bahtera ini." Kata-kata itu menggema di hati para pengikutnya. Ada rasa takut yang menyelinap, namun bersamaan dengan itu tumbuh rasa harapan dan keyakinan. Mereka sadar tugas ini lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena mereka percaya bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama mereka. Mereka bersiap menghadapi apapun yang akan datang, selama mereka tetap bersama Nabi Nuh alaihissalam, pemimpin yang membawa petunjuk dan harapan. Di bawah langit yang semakin gelap,
Mereka mulai bekerja keras membangun Bahtera, sebuah kapal besar yang diyakini akan menjadi sarana keselamatan, melewati badai kehidupan menuju tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa yang menanti mereka di depan? Tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam ketidakpastian itu, ujian demi ujian mulai muncul, menguji iman, kesabaran, dan keberanian mereka hingga batas yang belum pernah mereka alami. Nabi Nuh alaihi salam yang selalu memimpin dengan ketenangan, berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan arahan. Letakkan kayu itu di sisi sana. Pastikan semuanya terikat dengan kuat. Di sekitar Bahtera yang perlahan mulai terbentuk, suasana terasa berbeda. Udara seolah dipenuhi getaran aneh, memadukan rasa haru, harapan, dan ketakutan. Setiap pukulan palu, setiap potongan kayu, membawa mereka semakin dekat ke tujuan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Namun mereka tetap melangkah, percaya pada janji Allah yang akan menuntun mereka menuju keselamatan. Kayu-kayu besar disusun satu persatu, membentuk sebuah bahtera yang kelak menjadi simbol keselamatan. Ham, salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam, mengusap keringat di dahinya sambil bertanya, "Ayah, apakah bahtera ini cukup besar untuk menampung kita semua, termasuk hewan-hewan?" Dengan penuh keyakinan, Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Ini sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, ini cukup. Percaya pada kebesarannya adalah kunci keselamatan kita." Namun, bukan hanya keluarga dan para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang hadir di lokasi itu. Tak jauh dari tempat mereka bekerja, sekelompok orang berdiri dengan wajah sinis, memandang dengan penuh cemoohan. Salah seorang dari mereka berseru dengan nada mengejek, "Apa yang sedang kau bangun ini, wahai Nuh? Sebuah kapal untuk kegilaanmu?" Nabi Nuh alaihissalam menatap mereka dengan tenang, tanpa sedikit pun kehilangan kesabaran. Dengan suara yang lembut namun tegas, beliau menjawab, "Ini adalah bahtera keselamatan bagi siapa saja yang memilih untuk percaya. Kau masih punya waktu. Bergabunglah dengan kami, selamatkan dirimu dan keluargamu." Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak, mengejek dan meremehkan apa yang sedang dikerjakan Nabi Nuh alaihissalam. Salah seorang dari mereka berkata dengan sinis, "Keselamatan. Dunia ini penuh dengan masalah yang tak kunjung selesai. Bahtera kayu itu tak akan mampu mengubah apapun." Namun, Nabi Nuh alaihissalam tidak terpengaruh dengan ejekan mereka. Dengan tenang, beliau kembali fokus pada tugasnya, sambil berbisik dalam hati, "Mereka yang mengejek hari ini mungkin akan menangis besok. Biarkan mereka. Kita memiliki tugas yang lebih besar untuk diselesaikan." Seiring berjalannya waktu, bahtera yang mereka bangun mulai terlihat bentuknya. Kabar tentang proyek Nabi Nuh alaihissalam pun tersebar luas, dan banyak orang mulai ragu dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Namun, meskipun banyak yang meragukan dan mencemooh, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tidak berhenti. Mereka terus bekerja dengan penuh semangat, meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari takdir dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya tiba untuk memilih hewan-hewan yang akan ikut serta dalam perjalanan besar itu. Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah doa itu, berbagai jenis hewan mulai berdatangan secara alami menuju bahtera. Singa, gajah, burung, bahkan serangga, semuanya datang satu persatu, seolah dipanggil oleh kekuatan yang tak terlihat. Melihat pemandangan luar biasa itu, salah seorang pengikut Nabi Nuh alaihissalam berbisik penuh takjub, "Subhanallah, ini benar-benar sebuah mukjizat." Nabi Nuh alaihissalam pun mengangguk pelan dan menjawab, "Semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, ini baru permulaan. Kita masih harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang penuh ujian." Akhirnya, setelah perjuangan panjang, bahtera itu pun selesai dibangun. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam bersama berbagai jenis hewan mulai memasuki bahtera satu persatu, dengan tertib sesuai arahan yang telah diberikan kepadanya.
Setiap sudut bahtera diisi dengan hati-hati, memastikan bahwa segala sesuatu teratur dengan sempurna. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di hadapan bahtera itu, menatapnya dengan penuh perasaan. Ia merasakan beratnya tanggung jawab yang kini diembannya, namun dalam hatinya ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari takdir dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rencana yang akan menguji keteguhan iman, kekuatan, dan pada akhirnya memberikan pelajaran berharga bagi mereka semua. Namun, sebelum bahtera itu benar-benar memulai perjalanan, ujian baru pun datang. Tidak lama setelah segala persiapan selesai, awan gelap mulai memenuhi langit, dan hujan pun turun dengan lebatnya. Hujan itu tidak hanya menandakan dimulainya perjalanan mereka, tetapi juga menjadi tanda ujian besar yang akan menguji kesabaran dan kepercayaan mereka. Bahtera pun mulai terangkat, bergerak perlahan di atas air, menandakan bahwa perjalanan panjang dan penuh ketidakpastian telah dimulai. Meski situasi semakin mencekam, kehadiran Nabi Nuh alaihissalam membawa ketenangan bagi semua yang ada di dalam bahtera. Dengan penuh keyakinan, Nabi Nuh alaihissalam berusaha menenangkan hati para pengikutnya. Ingatlah, semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, kita ada di bawah perlindungannya. Ujarnya dengan lembut namun tegas, memberikan semangat bagi mereka yang mulai cemas. Hari pertama di atas bahtera berjalan cukup tenang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam menyibukkan diri dengan ibadah, berdoa, dan membaca kitab suci sebagai bentuk penguatan iman mereka. Sementara itu, hewan-hewan yang ada di dalam bahtera mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka, menciptakan suasana yang penuh kedamaian meski di tengah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Masalah mulai timbul ketika bahtera itu semakin penuh, tidak hanya oleh manusia dan hewan, tetapi juga dengan kotoran yang mereka hasilkan. Suasana semakin tak nyaman, dan salah seorang pengikut Nabi Nuh alaihissalam tak bisa menahan keluhannya. Ya Nabi, ruang semakin sempit, kotoran hewan menumpuk dan baunya sangat tidak sedap, keluhnya dengan cemas. Mendengar keluhan itu, Nabi Nuh alaihissalam menatap sekeliling bahtera, merasakan kekhawatiran yang melanda pengikutnya. Ia menarik napas panjang, lalu dengan tenang berkata, "Aku akan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan penuh keyakinan, pengikutnya itu mengangguk dan berkata, "Kami percaya padamu ya Nabi." Nabi Nuh alaihissalam kemudian menjauh dari mereka dan memanjatkan doa. Tak lama setelah itu, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan memberikan petunjuk yang sangat jelas menjawab masalah yang sedang mereka hadapi. Setelah Nabi Nuh alaihissalam kembali, Ham, putranya yang cemas, segera menghampiri dan bertanya, "Apa yang Allah perintahkan kepada kita ya Nabi?" Dengan wajah serius, Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Kita diperintahkan untuk memeras seekor gajah." Para pengikutnya saling berpandangan, bingung, namun tetap mempercayai setiap kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka segera membawa gajah yang ada ke tengah bahtera. Dengan hati penuh kepercayaan, mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mata mereka semua terbelalak saat tiba-tiba dari ekor gajah muncul dua makhluk kecil, seekor babi jantan dan seekor babi betina. Keheningan menyelimuti bahtera, hingga akhirnya salah satu pengikut Nabi Nuh alaihissalam tak kuasa untuk berseru, "Subhanallah." Nabi Nuh alaihissalam pun mengangguk tenang dan berkata, "Ini semua adalah kehendak Allah. Mereka akan membantu kita dalam perjalanan ini." Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam terdiam, terkesima oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Semua yang ada di dalam bahtera, manusia, hewan, bahkan kotoran yang menumpuk, seakan bersatu dalam harmoni yang penuh makna, sebuah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa diduga, babi jantan dan babi betina yang keluar dari ekor gajah mulai bekerja. Mereka mulai membersihkan kotoran yang menumpuk dengan memakannya, membuat bahtera menjadi lebih bersih dan nyaman.
Nabi Nuh alaihissalam menatap kejadian itu dengan penuh rasa takjub dan berkata, "Apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah mukjizat. Ini adalah bukti nyata dari kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau dalam bentuk yang tak terduga, Dia selalu ada untuk kita." Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam mengangguk dengan penuh rasa syukur. Hati mereka dipenuhi keimanan yang semakin kuat. Meskipun mereka berada di tengah bencana yang dahsyat, dalam bahtera tersebut mereka merasakan kehadiran hikmah dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka masih belum tahu bahwa perjalanan ini akan membawa lebih banyak pelajaran dan tanda-tanda darinya. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa dengan kehidupan baru di dalam bahtera. Meskipun babi jantan dan babi betina telah membantu membersihkan kotoran yang menumpuk, sebuah pertanyaan mulai muncul dalam benak beberapa orang. Liora, seorang wanita muda yang selalu aktif membantu di dalam bahtera, akhirnya mengangkat tangannya dan berkata, "Wahai Nabi, bolehkah saya bertanya?" Nabi Nuh alaihissalam menoleh dengan senyuman dan menjawab, "Tentu Liora, ada yang ingin engkau sampaikan." Liora pun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Allah memilih babi untuk membantu kita? Bukankah babi adalah hewan yang diharamkan dalam ajaran kita?" Nabi Nuh alaihissalam tersenyum, menyadari bahwa pertanyaan ini adalah kesempatan untuk mengajarkan hikmah yang lebih dalam. Nabi Nuh berkata, "Pertanyaanmu sangat bagus, Liora. Allah memilih apa yang Dia kehendaki untuk kebaikan kita." Ham, putra Nabi Nuh alaihissalam, yang mendengar itu pun menambahkan, meskipun babi adalah hewan yang diharamkan, dalam konteks ini, mereka menjadi alat dari Allah untuk membantu kita. Wahyu Allah selalu membawa hikmah meskipun terkadang kita tidak langsung memahaminya. Nabi Nuh melanjutkan, "Apa yang mungkin kau lihat sebagai kelemahan atau ketidaksempurnaan bisa saja menjadi kekuatan di waktu yang tepat. Kita harus selalu ingat bahwa Allah tahu apa yang tidak kita ketahui." Liora mendengarkan dengan seksama dan mengangguk, merasa pertanyaannya telah terjawab. "Terima kasih, wahai Nabi. Sekarang saya merasa lebih memahami," ujarnya. Nabi Nuh tersenyum dengan penuh pengertian. "Sangat baik, Liora. Jangan pernah berhenti bertanya dan mencari hikmah." Seiring berjalannya waktu, suasana di dalam bahtera menjadi semakin harmonis. Setiap individu, baik manusia maupun hewan, mulai memahami peran mereka dalam perjalanan suci ini. Dari gajah hingga babi, dari yang tua hingga yang muda, semuanya adalah bagian dari mukjizat Allah yang maha besar. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.